Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Salemaku, Stambuk G2D1 19.012 dari kelompok 4 akan membahas masalah mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Pada bab ini yang dibahas yang pertama yaitu masalah mengelola perputaran dan retensi karyawan. Untuk mengurangi perputaran sukarela, kita harus mengidentifikasi penyebabnya dan kemudian menanganinya. Untuk mengidentifikasi mengapa karyawan keluar secara sukarela tidak begitu mudah. Orang yang tidak puas dengan pekerjaan mereka lebih berkemungkinan keluar, tetapi sumber ketidakpastiannya banyak dan bervariasi. Alasan lain karyawan keluar dengan sukarela meliputi ketidakadilan, tidak didengarkannya suara mereka, dan kurangnya pengakuan. Lanjut, strategi retensi untuk mengurangi perputaran sukarela. Di sini manajemen harus memahami bahwa mempertahankan karyawan adalah masalah manajemen bakat dan bahwa strategi retensi yang terbaik dengan demikian bersifat multifungsi. Pemberi kerja hanya dapat menangani masalah-masalah seperti ini dengan menerapkan praktik manajemen bakat, perekrutan, seleksi, pelatihan, penilaian dan kompensasi yang efektif dan terkoordinasi. Kemudian pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Para ahli dari perusahaan konsultan development Dimension International dan perusahaan pekerjaan Robert Half International menyarankan untuk membangun program retensi komprehensif di seputaran langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalahnya. Yang kemudian berikutnya kompensasi, seleksi, pertumbuhan profesional, kerja yang berarti dan kepemilikan sasaran, mempromosikan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, menggunakan praktik sistem kerja berkinerja tinggi, gunakan analitik data, dan penawaran balik. Praktik SDM seluruh dunia, manajemen bakat dan retensi karyawan. Praktik terbaik manajemen bakat menyarankan untuk memfokuskan upaya retensi yang lebih besar pada karyawan perusahaan yang paling penting. Salah satunya penarikan diri dari pekerjaan. Dalam pekerjaan, penarikan diri dari pekerjaan telah didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menaruh jarak fisik atau psikologis antar karyawan dan lingkungan kerja mereka. Absensi dan perputaran sukarela merupakan dua jenis penarikan diri dari pekerjaan yang nyata. Yang lainnya dapat lebih samar atau lebih korosif. Mengelola keterlibatan karyawan. Penarikan diri dan perputaran acap kali mencerminkan berkurangnya keterlibatan karyawan. Keterlibatan merujuk pada berkomitmen atau menyelesaikan pekerjaan seseorang. Keterlibatan dan kinerja karyawan. Keterlibatan karyawan adalah penting karena baik perilaku karyawan termasuk perputaran maupun kinerja organisasi mencerminkan apakah karyawan tersebut terlibat. Di sini kemudian tindakan yang menumbuhkan keterlibatan. Temuan Towers Watson yang sama mengilustrasikan bagaimana pemberi kerja dapat meningkatkan keterlibatan karyawan. Tindakan pendukung keterlibatan yang penting termasuk memastikan agar karyawan 1. Memahami bagaimana departemen mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan, melihat bagaimana usaha mereka sendiri berkontribusi untuk mencapai sasaran perusahaan, dan mendapatkan rasa pencapaian diri di bekerja perusahaan tersebut. Pemberian peran karyawan dalam manajemen karir. Pemberi kerja dan manajer mempunyai peran dalam menentukan karir karyawan, tetapi tidak ada karyawan yang menyerahkan tugas ini ke orang lain. Perencanaan karir menyesuaikan kekuatan dan kelemahan individu dengan kesempatan dan ancaman pekerjaan. Peran pemberi kerja dalam manajemen karir. Peran pemberi kerja dalam pengembangan karir tergantung pada berapa lama karyawan tersebut telah bersama dengan perusahaan. Kemudian lanjut, opsi manajemen karir pemberi kerja. Yang pertama, program manajemen karir. Kemudian yang kedua, loka karya, perencanaan karir dan pembinaan karir. Dan yang ketiga itu adalah peran manajer. Di sini meningkatkan kinerja melalui SISDM. Manajemen karir, siklus hidup karyawan. Masa jabatan seseorang karyawan di sebuah perusahaan cenderung mengikuti sebuah siklus hidup. Dari wawancara, pekerjaan hingga pekerjaan pertama, promosi, transfer, dan mungkin pensiun. Mengambil keputusan promosi. Promosi secara tradisional merujuk pada kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagian besar orang sangat menginginkan promosi. Promosi dapat memberikan kesempatan untuk menghargai kinerja yang unggul dan untuk mengisi posisi terbuka dengan karyawan yang lebih teruji. Kemudian mengelola pemberhentian. Tidak semua pemutusan hubungan kerja bersifat sukarela. Beberapa rencana karir dan penilaian tidak berakhir dengan promosi atau pensiun secara anggun, tetapi dengan pemberhentian terminasi paksa terhadap hubungan kerja karyawan perusahaan. Kemudian dasar untuk memberhentikan.
Terdapat 4 dasar untuk pemberhentian. Yang pertama, kinerja yang tidak memuaskan dari pegawai, kelakuan buruk dari pegawai, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan, dan yang terakhir 4, persyaratan yang berubah dari pekerjaan. Kemudian tanggung jawab penyelia. Terdapat beberapa cara untuk menghindari agar tanggung jawab pribadi tidak menjadi masalah dalam pekerjaan. Yang pertama, ikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang kedua, melakukan pemberhentian dengan cara tidak menambah penderitaan emosional karyawan. Yang ketiga, jangan bertindak dengan kemarahan. Dan yang keempat, gunakan Departemen SDM untuk mendapatkan nasihat dalam pengambilan keputusan. Menyesuaikan diri terhadap perampingan dan merger. Perampingan berarti mengurangi biasanya secara drastis jumlah orang yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. Gagasan dasarnya adalah untuk memangkas biaya dan meningkatkan produktivitas. Perampingan membutuhkan pertimbangan yang hati-hati mengenai beberapa hal. Yang pertama, memastikan bahwa orang tepat dikeluarkan. 2, pemenuhan semua hukum berlaku. Dan yang ketiga, mengeksekusi pemberhentian dengan cara yang adil dan merata. Yang keempat, keamanan. Dan yang terakhir, mengurangi ketidakpastian karyawan yang tinggal dan menangani kekhawatiran mereka. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.